Veda Ega Pratama masuk radar panas KTM. Di saat mayoritas rookie Moto3 2026 masih beradaptasi, satu nama justru bikin gempar pedok, Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia ini baru resmi bergabung dengan Honda Tim Asia, tapi manuver KTM untuk merebutnya kembali mencuat ke permukaan. Bukan sekadar rumor biasa. Di balik panggung Moto3, kabar santer berhembus bahwa KTM belum menutup pintu untuk membajak Veda, bahkan setelah proposal awal mereka ditolak mentah-mentah oleh Honda. Ini bukan soal gengsi lagi, ini sudah jadi duel strategis dua pabrikan raksasa. Veda bukan hanya rider muda, dia simbol potensi Asia, bintang baru yang bisa jadi pilar jangka panjang proyek Moto3. Dan jelas, KTM tahu betul siapa lawan yang harus mereka singkirkan sejak dini. Honda. Jerez, trek uji coba yang mengubah segalanya. Tes pramusim Moto3 di Jerez, Spanyol, seolah jadi babak pembuka dari drama besar yang belum selesai. Hari pertama, Veda mencatat waktu 1:46,323, posisi 8, masih cukup bagus. Tapi hari kedua, boom, dia pecah ke angka 1:45,432 dan meroket ke posisi 5 tercepat. Di atas kertas, itu mungkin cuma angka, tapi bagi pedok KTM, itu sirine merah. Bukan hanya karena kecepatannya, tapi karena siapa yang dia kalahkan. Brian Uriarte, rider andalan KTM Red Bull Aho, juara Rookies Cup dan Junior GP musim lalu. Veda bukan hanya cepat, dia langsung bikin benchmark. Dan ini yang bikin KTM mulai panas dingin. Mereka sadar, anak ini bukan sekadar pelengkap grid, dia adalah potensi disruptor. Dan jika dibiarkan di tangan Honda, potensi itu bisa jadi bumerang. Strategi lama lebih baik direkrut daripada dilawan. Dalam dunia motorsport, ada satu prinsip yang sudah jadi hukum tak tertulis. Jika ada pembalap yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan berkembang di luar ekosistemmu, maka rekrut dia. Jangan tunggu dia mengalahkanmu. Itu sebabnya rumor soal KTM kembali membuka pintu untuk Veda terdengar sangat logis. Dengan performa Veda di Jerez, KTM paham satu hal, melawan dia dalam jangka panjang bisa lebih mahal daripada merekrutnya sekarang. Bayangkan, jika KTM punya dua bintang muda, Uriarte dan Veda dalam satu sistem. Mereka bisa mendominasi Moto3, Moto2, bahkan membentuk generasi baru di MotoGP. Dan sekarang, mereka hanya butuh satu celah. Satu momen goyah dari Honda, satu pergerakan yang kurang cepat. Karena sekali pintu itu terbuka, KTM siap masuk tanpa ampun. Proposal yang pernah ditolak, kini hidup kembali. Jangan salah, KTM bukan tiba-tiba jatuh hati pada Veda. Ketertarikan mereka sudah ada sejak lama, bahkan sejak Veda masih tarung di Red Bull Rookies Cup. Saat itu, mereka sudah ajukan proposal resmi ke Astra Honda Racing Team. Targetnya jelas, Veda masuk ke Moto3 lewat jalur KTM, ditandemkan langsung dengan Uriarte, jadi kekuatan muda Red Bull. Tapi Honda pasang badan, mereka tolak mentah-mentah. Alasannya, loyalitas. Veda dibesarkan oleh AHRRT sejak usia 9 tahun. Dia bukan rider sembarangan, dia adalah proyek jangka panjang, bukan komoditas lepas. Proposal itu mati, untuk sementara. Tapi performa Veda di Jerez adalah bahan bakar baru, dan proposal itu kini hidup kembali. Honda pegang kendali, tapi sampai kapan? Secara kontrak, Honda memang masih pegang kendali penuh atas Veda. Dia terikat bersama Honda Tim Asia dan punya paket motor kompetitif, NSF 250 RW, motor yang membawa Taiyo Furusato ke podium berkali-kali musim lalu. Artinya, dari sisi teknis dan manajerial, Honda telah menyiapkan semua jalur untuk membuat Veda sukses. Tapi begini, sekuat-kuatnya kontrak, dunia balap penuh kejutan. Kontrak bisa berubah, celah bisa muncul, dan ketika performa rider meledak terlalu cepat, banyak tim lain tergoda untuk membuka negosiasi lebih awal. Itu yang sedang dibaca oleh KTM. Mereka tahu, selama Veda terus berkembang pesat, akan selalu ada celah. Bahkan celah kecil pun cukup. Dan satu momen salah langkah dari Honda bisa jadi bencana. Alarm di markas KTM, Veda kalahkan Uriarte. Jika KTM terlihat tenang di permukaan, itu hanya strategi. Di balik layar, alarm sudah berbunyi sejak Veda mengalahkan Brian Uriarte di Jerez. Ingat, Uriarte adalah proyek utama Red Bull KTM Ajo, juara 2 ajang besar, Red Bull Rookies Cup dan Junior GP 2025. Dia anak emas, blueprint dominasi baru mereka. Tapi saat Veda, yang tak masuk sistem Red Bull, secara terbuka menyalip catatan waktu Uriarte, itu langsung dianggap ancaman internal. Ini bukan lagi soal siapa tercepat, ini tentang siapa yang merebut sorotan. KTM sadar, jika publik mulai membandingkan Uriarte dengan Veda, dan Veda terus unggul, maka posisi mereka akan goyah. Media akan mempertanyakan strategi, sponsor akan mulai ragu, dan moral tim bisa terpengaruh.
Makanya, rebut Veda sekarang, sebelum dia jadi simbol kekuatan Honda yang tak tertandingi. Veda Marquez baru. KTM tak mau kecolongan kedua kali. Satu hal yang bikin KTM makin agresif, mereka pernah kecolongan Marc Marquez. Di awal kariernya, Marquez sempat diajak bergabung dengan program non-Honda, tapi saat itu mereka ragu. Hasilnya, dunia menyaksikan lahirnya legenda bersama Honda. Kini, Veda dianggap sebagai Asian Marquez, gaya balap agresif, mental baja, dan skill teknikal yang sudah matang meski masih remaja. KTM tahu, jika mereka kembali melewatkan talenta seperti ini, mereka akan menyesal untuk 1 dekade ke depan. Inilah kenapa rumor internal menyebut beberapa petinggi KTM bahkan siap menaikkan tawaran, menyodorkan jalur percepatan ke Moto2, dan membangun proyek baru hanya untuk Veda. Mereka tak mau sejarah terulang. Veda harus diamankan sekarang atau bersiap dilawan anti saat sudah terlalu kuat. Perang dingin Honda versus KTM, bukan sekedar soal rider. Persaingan Honda dan KTM di Moto3 bukan hanya soal siapa punya pembalap terbaik. Ini sudah jadi adu gengsi pabrikan. Honda ingin mempertahankan citra sebagai penguasa rider Asia, sementara KTM, lewat Red Bull, ingin mengukuhkan dominasi Eropa dan memperluas cengkraman ke talenta internasional. Kasus Veda jadi titik api baru dalam perang dingin ini. Di satu sisi, Honda menyiapkan rencana besar, promosi Veda ke Moto2 bersama Mario Aji di masa depan. Di sisi lain, KTM menilai proyek itu terlalu konservatif. Mereka ingin Veda cepat naik kelas, langsung dilibatkan di proyek besar yang lebih kompetitif. Dua filosofi berbeda, dua jalur karir yang tak sama. Tapi satu fakta tak berubah, Veda kini di tengah-tengah pertarungan dua kutub kekuatan MotoGP. Celah di masa depan, kontrak, performa, atau emosi. Saat ini, Veda terikat dengan Honda. Tapi seperti semua kontrak pembinaan, pasti ada titik kritisnya. Bisa saat performa Veda melampaui ekspektasi, bisa saat Honda telat memberi jalur promosi, atau saat godaan dari tim rival datang dengan janji lebih cepat, lebih besar, lebih bebas. Jangan lupakan satu faktor krusial, emosi. Pembalap muda punya hati. Mereka ingin dihargai, diberi ruang berkembang, dan disambut sebagai prioritas. Jika suatu saat Veda merasa langkahnya dibatasi, atau kariernya diperlambat, celah itu akan muncul. Dan saat itulah KTM siap masuk. Tidak dengan paksaan, tapi dengan tawaran, jalur lebih cepat, tim utama, dan kepercayaan penuh. Di dunia balap, yang cepat menang. Dan KTM tahu, mereka hanya butuh satu momen goyah dari Honda untuk mencuri segalanya. Manuver belum berakhir. Ini baru permulaan. Pertempuran untuk mendapatkan Veda Ega Pratama belum selesai. Bahkan bisa dibilang, baru saja dimulai. Musim 2026 akan jadi panggung pembuktian. Jika Veda tampil konsisten, rebut podium, bahkan mungkin menang balapan, maka panasnya perebutan ini akan melonjak ke level berikutnya. Honda harus siap mempertahankan habis-habisan. KTM, mereka hanya butuh waktu dan strategi. Di dunia MotoGP, sejarah sudah berulang kali mencatat, rider hebat bisa mengubah arah tim, bahkan nasib pabrikan. Dan Veda, dengan segala progres, talenta, dan daya tarik publiknya, bukan sekedar pembalap, dia aset masa depan. Dan selama dia terus melesat, nama Veda akan terus jadi rebutan. Pertanyaannya tinggal satu, siapa yang akan menang dalam perebutan ini? Honda atau KTM?